like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlight from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where His feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing fresh from the world. Puji Tuhan. Saudara, beberapa minggu yang lalu kita telah memperingati akan kesengsaraan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang paling berkesan di dalam kita memperingati akan kesengsaraan Tuhan Yesus khususnya? Ada orang mengatakan, ya, ucapan Tuhan Yesus yang agung di atas kayu salib. Ada yang mengatakan, ya, doa di Getsemani yang sangat mengharukan. Ada juga yang mengatakan, ya, mereka yang disalib, khususnya perampok yang berada di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Nah, saudara, tapi yang berkesan bagi saya mungkin lain dengan saudara, yaitu Yudas. Yudas boleh dikatakan sangat berhubungan erat dengan kematian Tuhan Yesus, bukan? Ya. Mungkin Pilatus, mungkin imam besar, atau siapa. Tapi kalau nggak ada Yudas, apakah Tuhan tetap mati? Orang bertanya demikian. Kalau tidak ada Yudas yang menjual Yesus, apakah Yesus ditangkap, kemudian Yesus disalibkan?
Apa jawabannya? Pasti juga Yesus disalibkan. Kalau begitu, Yudas ada jasanya. Ya, orang bilang, ya karena Yudas lah, maka Yesus disalibkan, maka kita diselamatkan dari dosa. Apakah Yudas ada jasa? Hah? Ada? Enggak. Enggak ada jasa bagi dia. Ya. Nah, saudara, tahu enggak? Orang tanya, Yudas mau jual Yesus. Kenapa Yesus memilih dia jadi muridnya? Banyak pertanyaan. Ya. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana menjawabnya. Kalau Yesus tahu, kenapa memilih Yudas? Nah, saudara, hari ini mungkin kita melalui sedikit dari catatan apa yang dicatat Yohanes, kita melihat kenapa Yudas menjual Yesus. Mungkin sebagai cermin bagi kita juga. Mungkin kita nggak jual Yesus, tapi kadang-kadang kita berbuat sesuatu seperti menjual iman kekristenan kita, saudara. Maka kita melihat dari beberapa catatan, khususnya saya melihat daripada Injil Yohanes pada hari ini. Pertama-tama kita melihat Injil Yohanes pasal 6. Yang pertama mencatat tentang Yudas. Atau di dalam Injil Yohanes muncul nama Yudas di sini. Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai yang ke-71. Mari saudara saya membacanya untuk saudara. Yohanes pasal 6 ayat 66. Saya bacain ya. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara, latar belakang daripada apa yang dikisahkan di sini, yaitu dikatakan di sini bahwa banyak yang mengikut Yesus. Mulai saat itu satu persatu meninggalkan Yesus. Ya. Nah, sekarang tinggal cuma 12. Tinggal 12 muridnya. Tadinya berbondong-bondong. Mungkin ada 10.000 lebih. Mereka datang mengikuti Yesus. Kenapa mereka meninggalkan Yesus? Di waktu Yesus melakukan, kalau kita membaca sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Mengenyangkan 5.000 yang laki-laki. Tentu saja perempuan
anak tidak dihitung. Bukan tak terhitung, tidak dihitung. Nah, saudara, setelah itu mereka tentu senang sekali. Tapi setelah itu Yesus mengatakan, dagingku boleh dimakan, darahku boleh diminum. Hah? Darah boleh minum? Daging manusia boleh makan? Nggak salah ini. Kalau sudah bisa bahasa Konghu, mau kau coba. Nggak salah. Ya. Saudara, Taurat mereka melarang orang minum darah. Makan darah aja berapa minum. Ya. Kok makan daging minum darah? Maka dicatat di sana satu persatu meninggalkan Tuhan. Mereka bilang, wah perkataan ini keras, susah didengar. Maka tadi kita baca, kita melihat tinggal 12 murid Yesus yang masih di sana. Maka Tuhan bertanya kepada mereka, apakah kamu juga mau pergi? Kalau di dalam terjemahan yang agak bagus, sepertinya Yesus itu mengusir. Pergilah. Begitu ya. Maka Simon Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wah, bagus sekali jawabannya, saudara. Semua orang pergi. Tetapi saya tidak akan pergi. Karena saya sudah yakin bahwa apa yang difirmankan Tuhan, yaitu darahmu boleh diminum, maka dagingmu boleh dimakan, itu adalah perkataan hidup yang kekal. Saya tidak akan pergi. Nah, saudara, kalau banyak yang seperti Simon ini, bagus sekali orang Kristen. Ya. Kalau hari Minggu ini orang pergi nonton sepak bola, basketball, saya tidak. Kalau orang melakukan ini, piknik ini kemana, saya tidak. Nah, gereja pasti maju. Ya, pasti yang datang hari ini 100, paling enggak 100 orang. Karena kalau kita hitung-hitung pasti ada 100 orang itu kalau datang semua. Tapi biasanya 40-50. Karena mereka ya nggak tahulah kemana mereka pergi. Nah, saudara, setelah mendengar jawaban itu, Yesus bilang apa? Yesus menjawab kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Wah, saudara, di antaranya ada iblis. Kenapa? Perkataan jawaban yang begitu bagus. Kenapa disapa oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan bahwa di antara mereka ada yang iblis? Siapa yang ditunjukkan? Yudas dikatakan di sini. Kenapa, saudara? Bisa demikian. Ya, mungkin pada waktu Petrus menjawab yang demikian indah perkataan itu, ya, semua setuju gitu ya. Mungkin nggak keluar suara, Tuhan juga sudah tahu. Ke-10 orang itu, termasuk Simon itu yang dia jawaban itu, setuju. Perkataan Tuhan adalah yang kekal, hidup yang kekal. Tapi Tuhan tahu. Mungkin lihat muka Yudas, kalau enggak lihat muka, Yesus bisa lihat hati juga. Maka Yesus menjawab, di antara kamu ada satu iblis. Berarti pada waktu itu, maka Alkitab mencatat demikian, pada waktu itu Yudas tidak setuju. Yudas tidak setuju akan perkataan Petrus di sini. Kamu bilang firman Tuhan adalah kekal. Saya tidak setuju.
Maka mukanya mungkin berlainan. Kalau muka pun nggak berlainan, Tuhan lihat hati pasti berlainan dengan ke-11 murid yang lain. Kenapa Yudas tidak setuju? Nah saudara, ada orang mengatakan demikian, menafsir demikian. Tapi saya setuju itu apa yang dia tafsirkan. Nama Yudas sesungguhnya pada waktu itu banyak orang pakai. Mereka menamakan anaknya Yudas itu adalah untuk memperingati seorang yang pada zaman perjanjian lama dan antara perjanjian baru itu, antara 400 tahun itu, ada satu kelompok orang Yahudi namanya kelompok yang sangat ekstrim, ya, yaitu Magabe. Nah, di antara satu pemimpinnya itu nama Yudas. Nah, kelompok ini adalah di mana sangat ekstrim, yaitu untuk melawan penjajahan. Kan pada waktu itu pemerintah Roma menjajah orang Israel, orang Yahudi di sana. Nah, mereka selalu mengadakan perang gerilyawan, yaitu untuk menyerang tiba-tiba, untuk mereka merdeka. Nah, banyak orang mengatakan bahwa orang tua daripada Yudas ini menamakan Yudas. Orang tuanya adalah golongan seperti ini. Dan ingin Yudas seperti ini. Maka kelihatannya Yudas orang yang di dalam seperti kelompok ini. Nah, kalau kelompok ini, kenapa ada hubungannya tidak setuju dengan perkataan Petrus di sini? Saudara, ada. Ya. Tadinya dia melihat Yudas mengikuti Yesus. Dia melihat berapa 10.000 orang datang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Nah, sekarang satu persatu meninggalkan Yesus. Kenapa sih Tuhan, Engkau tidak mengambil kesempatan ini? Ini kesempatan yang baik. Engkau kan Mesias. Engkau kan Raja yang datang ini untuk membebaskan orang Israel. Nah, kenapa engkau begitu bodoh? Mungkin itu perkataan yang Yudas ucapkan. Mengapa yang sudah ada kesempatan demikian, ya, engkau tinggalkan? Kan banyak orang sudah meninggal engkau. Sekarang mungkin engkau sudah akan menjadi raja. Engkau akan membebaskan negara kami. Kenapa kamu bodoh sih bilang dagingku boleh dimakan, darahku boleh diminum? Kalau mau omong ya omong diam-diam lah. Kenapa omong sama orang Yahudi begitu? Nah saudara, kelihatannya Yudas timbul dalam pemikiran yang demikian. Jadi saudara, kita lihat kenapa Yudas menjual Yesus. Kalau dilihat di sini, Yohanes mencatat dia mempunyai konsep yang keliru terhadap Tuhan. Bukan saja Yudas. Kalau saudara membaca, boleh hampir semua murid Yesus yang mengikuti Yesus punya konsep demikian. Yaitu Yesus datang sebagai Mesias, sebagai Raja untuk membebaskan. Dan mau Yesus sebagai Raja pada waktu itu membebaskan Israel. Tapi saudara, konsep semuanya dari orang yang mengikut Yesus itu salah. Yesus datang pertama kali bukan membebaskan penjajahan pemerintahan Roma. Membebaskan dosa manusia. Maka saudara, mungkin itulah yang dicatat di dalam Yohanes ini. Di waktu Yudas mendengar perkataan Petrus di sini, dia tidak setuju. Dia tidak setuju. Maka Yesus timbul menjawab perkataan ini.
Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Kalau tidak, kenapa Yesus menjawab ini? Pasti Yesus sudah tahu akan hati Yudas yang tidak senang, yang tidak setuju. Ini. Nah, ini hal yang pertama, yaitu mempunyai konsep yang keliru. Terus kita akan lihat yang kedua, dia mempunyai nilai yang keliru di dalam mengikuti Yesus. Kita membaca Yohanes pasal 12. Saya mengatakan bahwa ada 4 bagian hari ini kita akan lihat di dalam Injil Yohanes, di mana kenapa Yudas menjual Yesus. Pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya minta saudara membaca sekarang, ya, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Jangan ditutup Alkitabnya ya. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah. Nah, saudara, bagian ini mencatat yaitu terjadi di dalam kampung Betania. Betania, di mana kelihatannya itu ada orang yang menjamu Yesus, Marta, Maria, Lazarus di sana, karena mungkin itu adalah satu perjamuan ucapan syukur, khususnya Marta, Maria, Lazarus. Kan Lazarus dibangkitkan sebelumnya. Ya, maka Maria mengadakan satu tindakan. Ya, di sini dikatakan meminyaki Yesus, ya, dengan minyak narwastu murni. Berapa harganya? 300 dinar. Berapa? 300 dinar? Nggak tahu. 300 hari orang kerja. Karena pada zaman itu 1 hari kerjanya 1 dinar. Di Amerika berapa sekarang 1 hari kerjanya? Upah berapa? Teti nggak kerja? Ya paling enggak ini kan 1 tahun kira-kira ya. 1 bulan paling enggak 1.500 adalah ya. Ya, paling sedikit. Ya, Andres ya. Paling enggak 1.500 lah. 1 tahun berapa? 18.000. Mau pakai kalkulator? Nah, saudara, sekali dituangkan dolarnya berapa tadi? 18.000. Wow. Itu betul. Ini kalau hitung-hitung sekarang kira-kira gitu ya. Paling enggak 15.000 adalah. Ya, paling enggak. Maka di sini dicatat Yudas melihat bagaimana? Lu kok 15.000 dolar, bukan rupiah lu, dituang begitu? Itu kan bisa dijual untuk membantu orang miskin. Waduh. Sayang. Nah, saudara, Yudas kita lihat ya, jarang omong. Kalau omong, uang. Nggak ada uang, abang nggak sayang.
Bukan ini ya. Saya bercanda gitu. Nah, saudara, kalau bicara uang, coba lihatlah, saudara lihat lagi lah. Dia ke imam besar, dia 30 perak jual Yesus. Ya, akhirnya dia ketemu imam lagi, kembalikan uang lagi. Pokoknya uang. Nah, saudara, kenapa sih? Kenapa dia bilang demikian? Dia mengatakan begitu sayang. Ya, boros. Bukankah uang itu bisa dijual? Minyak itu bisa dijual untuk orang miskin. Apakah betul dia memperhatikan nasib orang miskin? Hah? Tidak, saudara baca kan? Nanti saudara baca, suaranya keras ya, tadi bacanya cuma berapa orang baca. Ya, dia bilang apa? Yohanes di sini catat apa? Dia bukan memperhatikan orang miskin. Dia bilang apa? Pencuri, mau ambil uang itu. Tuh lihat, saudara, banyak orang itu demikian, banyak orang demikian. Ya, kalau dia mau berbuat sesuatu yang tidak baik, dia mengatakan yang mulus-mulus. Ya, saya dengar ini baru dengar ini ada seorang miliuner yang di New York ya. Akhirnya diperiksa gitu, ditangkap. Ya, masuk ke court gitu. Masuk ke court itu dia membawa banyak saksi. Ya, lawyernya membawa banyak saksi gitu. Saksinya menguatkan dia. Ada yang pendeta, ada yang pastor, ada yang sosial, pemimpin sosial organisasi yang besar-besar itu. Ya, mereka bersaksi. Nah, orang ini nggak boleh dijatuhkan sebagai korupsi, sebagai penipuan, penggelapan pajak dan sebagainya, nggak bisa, karena dia sumbang uangnya banyak. Sudah, jaksa itu hakim itu menjawab apa atau enggak? Dia menjawab kepada orang yang bersaksi, kepada lawyer itu. Dia bilang begini. Dia bilang, saya memeriksa dia, saya menghakimi dia. Saya bukan menghakimi, bukan memeriksa dia berapa yang dia sumbangkan, berapa yang telah dia gelapkan. Saudara, berapa yang dia gelapkan, tapi dia membuatnya begitu indah. Sumbang sana, sumbang sini. Saudara, itu Yudas. Itu Yudas. Nah ini saudara, dia hanya melihat uang. Penilaiannya semua itu uang. Jadi saudara, dia punya penilaian keliru. Kelirunya di mana? Saudara, keliru uang lebih besar daripada Tuhan. Ya kan? Uang lebih besar daripada Tuhan. Maria berani 1 tahun kerja habis. Tetapi dia mau mengambil itu. Sayang, dipakai untuk Tuhan. Saudara, was-was. Termasuk saya. Was-was. Kalau penilaian di dalam pelayanan kita, di dalam kita mengikut Yesus, uang itu lebih besar. Saudara, saya takut saya akan seperti Yudas. Saya takut kamu akan seperti Yudas. Bukankah dia mengikut Yesus? Yesus bukan tidak tahu. Yesus bukan tidak tahu. Mengapa dia ikut Yesus? Dia mau ambil uang. Dia mau ngambil uang. Maka saudara, dia mempunyai nilai yang keliru. Saudara, bukan uang yang lebih besar daripada Tuhan. Uang itu, Tuhan yang lebih besar daripada uang, saudara. Maka Yudas kenapa menjual Yesus? Mempunyai nilai yang keliru. Terus yang ketiga, saudara, dia mempunyai kesempatan yang tidak dipakai. Kita lihat pasal 13 ayat 21 sampai 30. Ya. Saudara baca suara yang besar ya, bukan berapa orang yang baca. Saya harap saudara bisa melihat Alkitab untuk supaya kita
lebih memahami daripada apa yang dicatat. Yohanes pasal 13, coba baca ayat 21 sampai 30. Saya satu ayat, saudara satu ayat. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Saudara, ini catatan Yohanes yang ketiga, yaitu di mana malam yang terakhir Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Nah, saudara, sebelumnya banyak hal yang dicatat tentang Yudas yang tidak dicatat di dalam Yohanes. Di waktu mencatat, saudara, ya, apa yang diperbuatkan Yesus kepada muridnya juga dilakukan untuk Yudas. Murid lain maksudnya, ya, dilakukan Yudas. Umpamanya membasuh kaki. Yesus membasuh kaki Yudas enggak? Ya. Saudara, ya. Pergi kemana-mana, Yudas ikut. Dan juga apa yang dikatakan Yesus, saudara, sering sesungguhnya mengingatkan akan Yudas waktu itu. Ya, umpamanya dari tadi kita sering membaca, ya, di antaranya ada satu orang yang mau jual saya. Ya, di antara murid-murid itu ada satu orang yang dari iblis. Nah, itu sudah memperingati Yudas. Nah, di dalam perjamuan ini kita melihat, ya, khususnya Yesus masih memberi peringatan, ya, dengan kata lain memberi kesempatan untuk supaya Yudas sadar. Tuhan memberikan roti terakhir kepada dia, ya, masih kasih roti. Saudara, makan bersama dengan Yudas. Nah, saudara, sesungguhnya Yudas mempunyai banyak kesempatan untuk bertobat, untuk insaf di dalam apa yang harus dia lakukan. Saudara, tetapi Yudas tidak insaf, tidak bertobat. Yudas mempunyai banyak kesempatan. Ya, Tuhan memberi banyak kesempatan kepada dia. Tetapi dia tidak pakai untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, satu hal yang paling indah, ya, Yesus memberi kesempatan. Dikatakan di sini Yudas menjadi apa? Di antara murid-murid itu. Terakhir dikatakan apa? Dia memegang kas. Pegang kas itu apa? Siapa bendahara di sini? Gereja. Julia? Sama siapa? Nono? Mereka berdua bendahara. Coba saudara pikir, ya. Kalau saya dipilih jadi bendahara, saya selalu ambil uang. Saudara tahu saya ambil uang, masih pilih saya jadi bendahara enggak? Enggak juga. Tidak, bukan enggak juga. Pasti tidak.
Siapa yang bodoh? Saudara, tahu nggak? Di antara murid-murid Yesus, harus siapa yang dipilih, tahu nggak? Yang jadi bendahara? Matius. Kenapa pilih Matius? Ya, pemungut pintar hitung uang. Matius tidak dipilih. Orang ini pencuri dipilih. Kenapa? Memberi kesempatan. Saudara, kalau saya membaca demikian, begitu cinta kasih Tuhan. Orang yang tahu pencuri. Orang yang hanya datang mengikuti Yesus cari uang. Kenapa masih dimasukkan ke gereja? Saya bukan singgung ini ya, nggak ada yang di sini. Jemaat kita nggak ada. Semua baik-baik. Bendahara kita bagus, bersih. Pasti amin. Nah saudara, lihat Yudas. Diberi kesempatan. Tetapi saudara, sudah. Terakhir ini hilang kesempatan. Maka dikatakan apa? Setelah Yesus memberikan roti kepada dia, kemudian dia kerasukan iblis, maka dia pergi. Pergi ke mana? Cari imam besar. Serahkan Yesus. Jual Yesus. Saudara, kita kadang-kadang banyak kesalahan. Kita banyak berbuat dosa. Tuhan mengingat kita. Saudara, kita boros ke gereja. Saudara, kita boros kasih pelayanan, kita nggak mau. Saudara, jangan Tuhan pukul kita. Kalau diberi kesempatan, diberi peringatan, diberi cinta kasih, saudara, kita harus pakai. Kalau tidak, kita akan seperti Yudas. Terakhir, saudara, kenapa Yudas menjual Yesus? Mempunyai kehendak yang mau dipaksakan. Kita lihat Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai yang kelima. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 2, sudah baca. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Sudah. Pulang baca ketiganya. Ayat atau Injil, buku Injil lain, ada catatan lebih daripada itu. Bukan saja Yudas berdiri di sana, melainkan Yudas mencium Yesus dengan mencium untuk menandakan siapa yang harus ditangkap, menunjukkan kepada prajurit-prajurit. Saudara, coba kita pikir ya. Yudas ini datang dengan sekelompok prajurit. Ya, terakhir ini dia catat Yohanes ya. Terus kalau kita mau jual guru kita, mau jual teman kita bawa orang, kita terang-terangan nggak? Saya sih nggak mau terang-terangan. Paling enggak saya takut Petrus.
Petrus kan punya pisau. Telinganya habis. Kan? Tuh tadi itu, nanti lihat tuh. Ya, baca itu. Nah, saudara, lihat. Kenapa Yudas terang-terangan? Pernah kita pikirnya? Mungkin ada dua kemungkinan. Ya, kenapa Yudas tidak takut? Murid-muridnya akan pukul habis-habisan. Ya, babak belur kalau orang Indonesia bilang. Ya. Dia nggak takut loh. Yohanes mencatat dia berdiri di sana. Anjir lain mengatakan dia mencium Yesus. Yesus lalu berkata, "Hai teman, dengan ciumanmu engkau menjual saya." Kenapa dia tidak takut? Kenapa dia terang-terangan? Dua kemungkinan. Berarti betul-betul dia mau menyakiti Yesus. Dia mau menyakiti Yesus. Terus kenapa dia mau menyakiti Yesus? Nah saudara, kalau memang seperti yang pertama saya katakan, latar belakang daripada dia mengikuti Yesus supaya Yesus pada waktu itu menjadi Mesias, menjadi Raja untuk datang berperang melawan pemerintah Romawi. Itulah kesempatan yang terakhir bagi dia. Karena apa? Dengan mencium Yesus, Yesus begitu marah. Yesus pukul semua prajurit itu. Saudara, waktu itu apa? Yesus jadi raja. Saudara, mungkin itulah kehendakan yang mau dipaksa kepada Yesus. Kalau tidak, dia pakai topeng saja. Yang mau ditangkap itu ya, yang pakai pakaian itu apa? Dia nggak perlu, dia sembunyi-sembunyi, dia nggak perlu keluar, dia nggak perlu mencium. Sudah, dia mau menyakiti Yesus. Saudara, mungkin kehidupan kita sering demikian. Kita ingin memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Doa kita, doa paksa. Bukan doa puasa. Doa kita sering doa yang mau menurut kehendak saya, bukan menurut kehendak Tuhan. Maka jikalau Tuhan tidak mengabulkannya, nah saudara, saya marah. Jikalau Tuhan tidak mau menurut saya, sudah, saya tidak mau jadi orang Kristen. Kalau demikian, saya jual iman kekristenan kita dengan memaksa kehendak kita, dan kehendak kita tidak bisa terkabulkan. Saudara, kesimpulannya, kenapa Yudas menjual Yesus? Ada 4 hal. Ya, mempunyai konsep yang keliru, mempunyai nilai yang keliru, mempunyai kesempatan yang tidak dipakai, mempunyai kehendak yang tak mau dipaksa. Semuanya ini adalah motivasi mengikuti Yesus salah. Salah di dalam mengikuti Yesus. Saudara, hari ini mungkin saya bukan mengeritik Yudas. Mungkin Yudas sebagai cermin kita. Saudara, kita mengikuti Yesus dengan murni atau dengan motivasi yang berlainan. Memang, pertama-tama kita boleh mengaku semua. Kita waktu masuk ke gereja mempunyai motivasi yang lain-lain. Saya pertama masuk ke gereja, saya mempunyai motivasi apa tahu? Bisa masuk ke gereja, mau masuk ke gereja. Karena saya mau menyenangkan om saya. Om saya tinggal di rumah om saya, dia tiap minggu bawa saya ke gereja. Kalau saya enggak, saya mungkin dia enggak senang sama saya, maka saya pergi ke gereja. Tapi sudah, motivasi yang tidak benar akhirnya dibenarkan oleh firman Tuhan. Saya bukan datang ke gereja pada hari ini karena menyenangkan seseorang. Saya akhirnya menjadi hamba Tuhan, bukan menyenangkan seseorang.
Saudara, ada yang datang karena apa? Cewek. Ada yang datang karena apa? Cowok. Ada yang datang karena apa? Nenek. Bukan pacaran nenek, bukan. Karena neneknya sudah datang. Ada yang datang karena mama. Ada yang datang karena papa. Ada yang datang karena mau kredit sekolah. Ada yang datang apa lagi? Banyak. Saudara, kalau demikian, saudara, Yudas cermin kita. Kita benarkan. Jangan pada suatu hari, kalau tujuan kita tidak tercapai, kita menjual iman kekristenan kita. Itu menjual Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami, Tuhan. Mungkin selama ini banyak hal yang kami perbuat tidak benar di hadapan Engkau. Tuhan, kami bukan mengeritik Yudas. Tuhan, melainkan apa yang telah dicatat, itu yang sudah terjadi. Apa yang tercatat, Tuhan, adalah sebagai cermin daripada kehidupan kami sebagai orang yang mengikuti Engkau. Kiranya menyadarkan kami semua, Tuhan, termasuk hamba-Mu sendiri. Supaya Tuhan, pada suatu hari kita tidak jalan ke jalan yang Yudas jalankan. Supaya Tuhan, kehidupan kami, sungguh Tuhan, motivasi kami di dalam mengikuti Engkau dengan murni. Yaitu Tuhan, kami percaya, kami mengasihi Engkau. Kami mau setia kepada Engkau. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi satu peringatan bagi kami, hiburan kami, nasihat kepada kami, cermin kepada kami. Camkanlah firman-Mu dalam hati kami, menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami mengikuti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.